Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang laporan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha toko baju Dias, studi kasus pada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo. Berikut adalah anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri, Cindy Kaila Saadah dengan NIM 402200128. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Gembilan Amiruddin dengan NIM 402200143, kelas PSF dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Faradin Karisma Fahira dengan NIM 402200145, kelas PSF dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriah, NIM 402200149, kelas Perbankan Syariah F. Nama saya Dias Ayu Triana, NIM 402200132. Berikut adalah topik pembahasan kami. Yang pertama adalah penjelasan tentang akad IMBT Bilbai, yang kedua adalah penjelasan tentang profil nasabah, yang ketiga adalah penjelasan tentang rumusan masalah, dan yang keempat adalah penutup. Pembahasan selanjutnya yaitu akad ijarah mumtahiyah bitamlik. Ijarah mumtahiyah bitamlik adalah perjanjian sewa menyewa antara bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa atas sesuatu barang yang menjadi objek sewa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa oleh nasabah kepada bank, yang mengikat bank untuk menghasilkan kepemilikan objek sewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, pembiayaan akad ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Terima kasih kepada Dias Ayu Triana. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil nasabah. Berikut ini adalah profil nasabah pada usaha toko baju Dias, yaitu Ibu Astuti. Ibu Astuti adalah pemilik sekaligus pengelola dari usaha toko baju Dias yang bertempat tinggal di Desa Badar RT 27 RW 10, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun. Beliau berusia 41 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, status sudah menikah, yang sekarang sudah mempunyai 2 anak perempuan yang berusia 20 tahun. Dan beliau selain mengelola usaha toko baju, beliau sekaligus menjadi ibu rumah tangga. Usaha toko Dias adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan yang berdiri sejak tahun 2017. Usaha ini banyak menyediakan berbagai jenis atau model pakaian, baik dari umur anak kecil, remaja sampai orang dewasa, baik itu berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Usaha toko baju Dias ini terletak di Jalan Raya Madiun Ponorogo, Kecamatan Delopo, Kabupaten Madiun, tepatnya di Pasar Delopo sebelah Masjid Istiqomah yang terletak di dalam pasar depan toko Paujul. Usaha ini letaknya cukup strategis karena berada di antara banyak orang-orang jalan sehingga mudah ditemui. Dalam menjalankan usahanya, beliau dikenal orang yang rajin, selalu semangat, dan yakin. Ibu Astuti ini dibantu oleh kedua anaknya dalam menjalankan usahanya. Beliau terus melatih anaknya untuk membantunya dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan agar pelanggan merasa puas dan loyal terhadap toko ini. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rumusan masalah yang pertama yaitu ada analisis prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada usaha toko baju Dias. Prosedur pelaksanaan pembiayaan IMBT Bilbai pada toko baju Dias terdapat beberapa tahap, mulai dari pencarian nasabah hingga pembayaran angsuran. Tahapan tersebut secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, proses pencarian nasabah yang dilakukan oleh semua kelompok yang terdiri dari 5 anggota.
kami mencari beberapa nasabah yang kemudian didiskusikan untuk memilih nasabah mana yang pantas untuk diberikan pembiayaan. Di sini kami mencari nasabah yang benar-benar membutuhkan barang untuk usahanya, tetapi pengusaha tersebut belum mempunyai uang untuk membeli barang. Kemudian, kami menemukan dan menentukan usaha yang benar-benar layak untuk menerima pembiayaan dengan akad ini. Dan usaha tersebut adalah usaha toko baju Dias milik Ibu Astutik. Nah, selanjutnya kami menemui pengusaha tersebut dan menawarkan pembiayaan dengan akad IMBT Bilbai. Tahap yang kedua yaitu setelah pemilik toko baju Dias menyetujui menggunakan akad IMBT Bilbai, kemudian kami melakukan negosiasi mengenai jumlah pembiayaan yang dibutuhkan, jangka waktu dalam melakukan pembayaran, dan lama angsuran yang dilakukan dari nasabah. Negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa jumlah pembiayaan yang akan diberikan sebesar 350.000 dengan jangka waktu pembayaran selama 1 bulan lebih 1 minggu dan angsuran setiap bulannya yaitu sebesar 70.000. Yang ketiga, kami sekelompok mewakili dari pengelola usaha toko baju Dias melakukan pengajuan pembiayaan IMBT Bilbai kepada Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan melampirkan fotokopi KTP dan KK serta fotokopi buku tabungan Bank Mini Syariah IAIN Ponorogo dan melakukan analisis 5C plus 1S dan mengecek laporan catatan keuangan yang akan dimiliki oleh nasabah untuk memastikan nasabah tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan. Yang keempat, dari pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo memproses pengajuan pembiayaan yang sudah dilakukan tersebut. Kemudian, kami mengambil dana pembiayaan sebesar 350.000 dan membayar biaya administrasi sebesar 20.000. Yang kelima, setelah kami mengambil dana pembiayaan tersebut, lalu kami serahkan kepada nasabah yaitu Ibu Astuti selaku pengelola dari usaha toko baju Dias. Kemudian dari pihak nasabah mulai untuk melakukan angsuran sesuai ketetapan awal yaitu setiap seminggu sekali sebesar Rp70.000 selama 1 bulan 1 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah kedua saya, yaitu tentang analisis dampak pembiayaan IMBT Bilbai bagi nasabah. Adapun dampak yang dirasakan nasabah yang pertama yaitu nasabah dapat mendapatkan barang yang diinginkan dengan mudah dan cepat di saat yang sangat mendesak, yaitu untuk kebutuhan usahanya. Yang kedua, sangat berpengaruh terhadap pendapatan atau penghasilan usaha, di mana usaha nasabah yaitu semakin berkembang pesat dan penghasilan pun otomatis bertambah. Yang ketiga, usaha semakin maju dan banyak dikenal orang karena nasabah dapat memenuhi permintaan sehingga banyak pelanggan yang tertarik untuk membeli. Berikut adalah dampak pembiayaan IMBT Bilbai bagi nasabah toko baju Dias. Pembahasan yang ketiga untuk rumusan masalah, analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan IMBT Bilbai. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah yaitu ada 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti kebijakan pembiayaan yang kurang tepat. Yang kedua yaitu persaingan antar bank sehingga timbul persaingan yang tidak sehat. Yang ketiga yaitu memberikan perlakuan khusus pada nasabah yang kurang tepat. Yang keempat yaitu kelemahan organisasi dan sistem prosedur pembiayaan. Untuk faktor eksternalnya meliputi nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperoleh. Nasabah kurang mampu mengelola usahanya. Selanjutnya, nasabah beritikat kurang baik. Yang terakhir yaitu keberanian
berspekulasi pada sektor usaha yang beresiko tinggi. Untuk selanjutnya, yaitu penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu 1. Penanganan pembiayaan bermasalah dengan jalan penagihan dengan cara bank menghubungi nasabah menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan penyelesaian pembiayaannya. Yang kedua yaitu dengan rescheduling, yaitu penjadwalan ulang. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikat baik tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran. Tujuannya dari penjadwalan ulang ini adalah agar pihak debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Yang ketiga yaitu dengan cara reconditioning atau persyaratan kembali, merupakan upaya bank dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pihak nasabah dalam menjalankan usahanya. Yang selanjutnya yaitu dengan cara restructuring, yaitu penataan kembali, merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk menata kembali atau merestruksi atau pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan yang dilakukan berupa perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning. Yang terakhir yaitu dengan cara eksekusi. Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban nasabah. Sisa dari penjualan agunan maka diberikan kepada pihak bank. Akan tetapi, jika hasil penjualan masih kurang untuk membayar kewajiban, maka akan menjadi tanggungan pihak nasabah. Baik, slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang aplikasi pelaksanaan pembiayaan IMBT BILBAI. Proses dilakukan oleh perwakilan dari pihak laboratorium mini bank syariah IAIN Ponorogo dengan mendatangi langsung tempat usaha maupun tempat tinggal nasabah sekaligus untuk bersilaturahmi dan mengambil uang angsuran. Proses aplikasi ini benar-benar dilakukan dengan intensif sehingga proses pembayaran angsuran oleh nasabah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di awal perjanjian. Pada umumnya, bank syariah lebih banyak menggunakan IMBT karena lebih sederhana dalam pembukuannya. Aplikasi Ijarah Muntahiyah Bitamlik dalam perbankan syariah berupa yaitu yang pertama, pembiayaan investasi seperti untuk pembiayaan barang-barang modal seperti mesin-mesin. Yang kedua, pembiayaan konsumen seperti untuk pembelian mobil, rumah, dan sebagainya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Rumusan masalah yang kelima yaitu analisis terhadap mekanisme pembiayaan IMBT BILBAI pada usaha toko dia sesuai dengan prinsip Islam. Pada dasarnya, lembaga keuangan yang benar yaitu lembaga yang selalu menanamkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Transaksi syariah mempunyai 5 azas atau prinsip yaitu 1. Persaudaraan atau ukhuwah. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat bersama. Melalui bantuan pembiayaan yang terjalin suatu ikatan saling membantu sehingga menimbulkan suatu ikatan persaudaraan. Yang kedua, keadilan atau adalah. Keadilan menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya.
Implementasi keadilan dalam kegiatan pada usaha toko baju Dias yaitu terbebas dari hal-hal sebagai berikut. 1. Maisir, karena merupakan usaha yang halal, tidak mengandung unsur perjudian dan sikap spekulatif yang dilihat dari kegiatan usaha yang dilakukan setiap hari. Yang kedua, kezaliman, karena menggunakan akad dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang di dalamnya mengandung manfaat bersama dan tidak merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, terbebas dari gharar, karena terdapat kepastian penjualan usaha toko pakaian Dias untuk menyerahkan objek akad pada waktu akad terjadi. Yang keempat, terbebas dari haram, karena merupakan salah satu jenis usaha yang diperbolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dalam hal barang halal. Yang kelima, terbebas dari riba, karena mengikuti dasar nisbah bagi hasil, bukan sistem bunga seperti pada bank konvensional. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu kemaslahatan atau maslahah. Akad pembiayaan IMBT Bilbai berlandaskan ketentuan syariah dengan usaha yang dibiayai merupakan usaha perdagangan barang halal. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Transaksi syariah yang tidak hanya bertujuan untuk menekankan pada maksimalisasi keuntungan pihak bank semata, tetapi juga untuk kepentingan nasabah. Manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada bank, akan tetapi juga bagi nasabah yang dapat merasakan manfaat akan adanya suatu kegiatan ekonomi. Yang kelima, universalisme atau syumuliyah. Siapapun bisa menjadi nasabah dan menggunakan layanan pembiayaan IMBT Bilbai di Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo tanpa adanya perbedaan, hanya dengan mengajukan permohonan pembiayaan ke bank yang kemudian data tersebut akan diseleksi oleh bank untuk menguji kelayakan nasabah menggunakan analisis 5C/1S. Di sini saya akan menjelaskan poin nomor 6, yakni rumusan masalah nomor 6, yakni analisis proses pengawasan pembiayaan ijaroh muntahiyah bitamlik atau IMBT pada usaha pakaian atau baju toko Ibu Astuti. Proses pengawasan pembiayaan IMBT dilakukan oleh pihak Laboratorium Mini Bank Syariah IAIN Ponorogo sebelum pemberian pembiayaan dan setelah pemberian pembiayaan. Dan pengawasan pembiayaan telah sesuai dengan teori yang ada, yakni menggunakan teknik pengawasan langsung dan pengawasan administratif. Sebelum pemberian pembiayaan, pengawasan langsung dilakukan dengan menggunakan analisis 5C. Dan pengawasan administratif dilakukan terhadap data keuangan nasabah. Sedangkan setelah pemberian pembiayaan, pengawasan langsung dilakukan terhadap perkembangan pembiayaan dari usaha nasabah. Serta pengawasan administratif dilakukan terhadap mutasi rekening nasabah dan kelancaran pembiayaan angsuran, apakah sesuai jadwal atau tidak. Selanjutnya, untuk teknis pengawasan langsung yang dilakukan oleh Laboratorium Mini Bank Syariah dilakukan dengan mendatangi langsung tempat usaha maupun tempat tinggal nasabah, sekaligus untuk bersilaturahmi dan mengambil uang angsuran yang pertama. Sedangkan pengawasan secara administratif dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen administratif seperti catatan keuangan dan buku rekening nasabah. Proses pengawasan pada pembiayaan ini dilakukan dengan sangat intensif sehingga proses pembayaran angsuran oleh nasabah berjalan dengan cukup lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati di awal perjanjian. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya dan juga kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.